Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga selalu berbahagia dan sehat ya. Nah, pada topik kali ini kita akan belajar mengenai perencanaan wirausaha untuk PKWU kelas 12. Dan topik ini nanti dibagi menjadi dua part ya. Di sini kita akan ke part 1 terlebih dahulu. Oke, let's check this out. Perencanaan pendirian usaha adalah uraian tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar sesuai sasaran, baik berupa target, petunjuk pelaksanaan, jadwal waktu, strategi, taktik, program biaya, dan juga kebijaksanaan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha, yaitu mencakup nama perusahaan, lokasinya, jenis usaha, perizinan, SDM, aspek produksi, dan juga aspek pemasaran. Kita bahas yang pertama dulu, pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. Sebagai contoh, mari kita buat produk asinan dari Bogor. Asinan merupakan salah satu produk makanan khas Bogor yang banyak digemari oleh konsumen. Rasa asinan yang segar memang relatif sangat disukai, begitu pula dengan harganya yang relatif terjangkau. Hal tersebut menjadi alasan mengapa produk ini sangat digemari oleh banyak kalangan. Bahan baku asinan sangat mudah diperoleh dan dapat pula disesuaikan dengan ketersediaan buah dan sayur yang ada di setiap daerah. Proses pengolahannya pun cukup sederhana, tidak perlu banyak investasi peralatan. Hal ini menjadi menarik untuk memulai usaha ini. Sejatinya, produk asinan ini bukan produk baru bagi masyarakat kita. Namun dengan menambahkan sedikit inovasi dalam hal rasa dan kemasan akan menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen memilih produk ini. Saat ini, kendala dari usaha asinan adalah keawetan dan kemasan yang kurang nyaman untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Pemilihan bahan baku dan bahan kemasan yang baik tentu akan meningkatkan daya simpan atau keawetan dari produk ini, serta kemudahan membawa, sehingga cocok untuk oleh-oleh. So, pemilihan jenis usaha ini seperti latar belakang ya, kenapa kalian memilih jenis usaha tersebut. Berikutnya, nama perusahaan. Kalian harus memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. Jika ingin bentuk usaha berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Mari ambil contoh dalam pengembangan usaha asinan Bogor. Perusahaan ini diberi nama CV Pangan Sukses Makmur. Dengan pendiri perusahaan terdiri atas 3 orang. Selanjutnya, lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang akan dituju. Tahap awal bisa menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah di sekitar tempat tinggal. Berikutnya mengenai perizinan usaha. Nah, izin usaha yang dipersiapkan antara lain adalah NPWP dari kantor pajak, akta notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP atau TDI dari Dinas Perindustrian Kota Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Kemudian berikutnya adalah sumber daya manusia atau SDM. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Contoh keperluan SDM yang diperlukan untuk usaha asinan Bogor, ada 3 orang pendiri, mempunyai tugas masing-masing sebagai penanggung jawab produksi, penanggung jawab pemasaran, dan penanggung jawab administrasi dan keuangan. Kemudian juga ada 6 orang karyawan, yaitu 3 orang untuk bagian produksi, 2 orang untuk bagian pemasaran, dan 1 orang untuk bagian administrasi. Selanjutnya adalah aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Contohnya pada tabel 1 ini
Dijelaskan dengan detail mengenai peralatan yang dibutuhkan untuk produksi asinan dengan volume 500 cup per hari. Peralatannya diantaranya ada cup sealer manual, lalu juga ada pisau, kemudian telenan, baskom plastik, panci stainless steel, kompor, literan, timbangan, pH meter, refraktometer, dan alat lainnya. Dijelaskan pula spesifikasinya dan jumlahnya berapa. Selain itu, juga dijelaskan tentang bahan baku yang dipakai apa saja, bahan tambahan pangannya, serta kemasan asinan Bogor. Di sini dijelaskan bahan bakunya ada bengkoang, pepaya, kedondong, nanas, dan juga BTP-nya berupa bumbu-bumbu. Untuk selanjutnya merupakan peralatan yang dipakai untuk membuat kemasan ya. Ada kemasan mangkok, tutup mangkok, kardus, sendok, dan juga lakban. Kemudian ada juga suatu tahap ketika kamu harus menjelaskan dengan lengkap tahapan proses pengolahan untuk produk yang dipilih. Nah, pada produk asinan, pengolahan asinan adalah sebagai berikut. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usaha. Ada bagian produksi, kemudian juga ada bagian pemasaran dan administrasi. Masing-masing dibedakan berdasarkan gender pria dan juga wanita. Berikutnya adalah aspek keuangan. Nah, di aspek keuangan ini nanti berhubungan dengan biaya ya. Dan hal ini akan dibahas atau dikupas next week di part kedua. Untuk hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.